Kisah Puteri Yatim Piatu yang Sukses. Episode 032. Niat baru mau menunjukkan foto mobil yang rusak parah. Maisie berpikir lagi takut Bran shock, hingga membuat dia terganggu. Karena Bran ada benturan di kepala. Tetapi HP Maisie langsung diambil oleh Bran. Akhirnya Bran bisa melihat mobil yang rusak parah. Ia hanya geleng-geleng kepala saja. Maisie merasa senang juga melihat Bran tidak menunjukkan shock ketika dia melihat mobil rusak parah. Hari sudah sore. Bran sudah merasa dia sudah sehat. Ia mau pulang ke rumahnya karena besok mau berangkat ke kantor. Maisie melihat kondisi Bran yang sudah sehat, tidak melarang Bran hendak pulang. Malam itu Maisie rasa ingin sekali beristirahat karena sudah berapa lama ia kurang tidur semenjak Bran kecelakaan. Hari sudah pagi. Maisie sudah bersiap-siap mau berkunjung ke kantor dan perusahaan. Karena ia sudah lama tidak berkunjung, Maisie selalu ditemani oleh sopir pribadinya. Maklum saja ia sudah menjadi bos besar, tapi masih ada kekurangan walaupun ia sudah memiliki 5 perusahaan besar. Karena ia masih sendiri, tetapi rencananya 1 bulan lebih mau menikah. Selama kunjungannya hari itu, tidak merasa keanehan di kantor pusat maupun di perusahaan. Semua tampaknya baik-baik saja. Sebelum putar balik ke rumah, karena hari masih siang, Maisie menyuruh sopirnya untuk mampir ke swalayan. Karena ia mau belanja dalam persiapan hari pernikahan mereka. Sopirnya ikut saja apa kata majikannya. Selama di swalayan, Maisie banyak belanja untuk persiapan hari yang ia tunggu-tunggu. Veronica pun merasa kelelahan mengangkat barang belanjaan mereka. Maisie melihat kondisi Veronica yang sudah kelelahan. Ia memanggil buruh panggul untuk membantu. Merasa sudah cukup mereka langsung pulang. Karena hampir seharian di jalan. Belum terlalu lama mereka tiba di rumah. HP Maisie berbunyi. Ternyata ada sebuah chatting dari mitra kerjanya, menawarkan sebuah perusahaannya mau dipindahkan ke pemilikannya. Total jumlah sahamnya sudah tertera di chatting itu. Maisie berminat untuk mengambilnya. Tetapi Maisie masih bertanya kenapa perusahaannya mau dipindah tangankan. Mitra kerjanya bilang karena mau menyelesaikan semua permasalahan selama ini. Karena hasilnya banyak dikorupsi pegawainya. Ia memang punya keinginan untuk menambah perusahaan lagi. Di sisi lain ia membantu mitra bisnisnya. Tapi bagaimanapun ia harus musyawarah dulu sama Bran setuju apa tidak. Maisie hanya bilang saya belum bisa memutuskannya. Tapi tunggu sampai besok. Nanti saya kasih kabar. Sore itu Bran tidak pulang ke rumah Maisie. Karena hari cukup cerah. Maisie mengajak sopirnya untuk ke rumah Bran. Ia ingin membicarakan perihal ada orang mau memindah tangankan perusahaan. Dengan jiwa pemimpin yang tinggi, Bran sangat mendukung rencana calon istrinya itu. Hingga mereka memutuskan untuk membantu mitra mereka dalam menghadapi kesulitan. Di sisi lain perusahaan mereka bertambah. Kesuksesannya tidak terlepas dari awal. Karena ketekunan dan kejujuran pada pimpinannya di kala itu. Apalagi bukan hanya keberhasilan materi saja, tetapi sebentar lagi mendapat pasangan hidupnya. Kalau bukan karena kejujurannya, belum tentu ia bertemu dengan Bran, apalagi akan berjodoh. Besok harinya, sesuai dengan janjinya akan memberi kabar, ia langsung memutuskan bahwa ia akan membantunya. Tetapi kalau hari ini ia belum bisa untuk bertemu, karena ia ada acara keluarga kata Maisie dalam chattingnya. Waktu terus berlalu. Hari rencana pernikahan mereka bertambah dekat. Karena waktu lagi santai, Maisie mencoba menelpon orang tua angkatnya, yaitu Ibu Haja Soraya. Kebetulan Ibu Haja pun tidak ada kesibukan. Mereka berbincang walaupun hanya lewat telepon. Akhirnya Ibu Haja duluan bertanya, kapan rencananya? Maisie langsung bilang sebulan lagi Bu. Tepat tanggal merah karena semua pada libur kerja.
Rencananya mau acara bagaimana? Cukup yang sederhana saja, Bu. Yang penting, terpenuhi syaratnya. Baiklah kalau begitu rencananya. Akhirnya telepon ditutup. Dengan memiliki beberapa perusahaan besar dan penghasilan yang begitu tinggi, tetapi Meizi tetap hidup sederhana. Terbukti hanya harta warisan saja yang ia miliki. Ia belum pernah beli barang yang mahal. Hanya saja ia membelikan brand sebuah rumah. Itu pun uang peninggalan almarhum papanya. Dan saat bertemu temannya waktu SMA maupun waktu kuliah, tidak ada yang tahu bahwa Meizi telah sukses. Karena dengan kesederhanaannya, akhirnya Meizi memutuskan untuk bertemu mitra bisnisnya. Mereka berjanji akan bertemu di sebuah kafe. Ia akan memastikan dokumen kepemilikannya. Andaikan nantinya sudah sesuai keasliannya, ia akan membayar dengan sistem transfer atau berbentuk cek. Brand mempercayakan sama Meizi sepenuhnya, karena ia yakin Meizi orangnya lebih teliti dan berpengalaman di bidang surat menyurat dan legalitasnya. Tapi sekarang ia tidak pernah menyetir sendiri lagi, karena sopir pribadinya selalu siap kapan dibutuhkan. Waktu dan tempat sudah disepakati. Meizi pun berangkat menuju di mana tempat yang sudah mereka janjikan. Tibalah mereka dan berjumpa di sana. Karena waktu mereka tidak banyak, Meizi menanyakan dokumen yang berhubungan dengan perusahaan itu. Ia merasa ada yang tidak sesuai dokumen satu dengan dokumen yang lainnya. Ia pun menanyakan kenapa ini bisa terjadi. Meizi timbul kecurigaan karena penjelasan dari pemilik perusahaan itu tidak masuk akal, berkesan mengarang-ngarang. Meizi memutuskan belum bisa kita lanjutkan rencana ini, karena legalitas dokumennya tidak jelas. Meizi merasa hendak ditipu. Ia timbul rasa kesal. Akhirnya Meizi pamitan untuk pulang duluan. Dengan alasan ada urusan di rumah. Malam harinya Brand datang ke rumah. Ia mau tahu hasil dari pertemuan Meizi tadi siang. Ia langsung bertanya kepada Meizi. Namun jawaban Meizi jauh dengan ia harapkan. Tetapi ia sangat bersyukur dengan kepiawaiannya masalah memastikan legalitas dokumen. Mereka tidak lagi membahas tentang itu. Mereka fokus pada rencana mereka ke depannya. Sedang asyik berbincang, handphone Meizi berdering. Ia langsung melihat nama pemanggil. Ternyata yang menelpon pegawai kantornya yaitu Bapak Asgardian. Ia langsung menerimanya. Baru saja terdengar ucapan salam. Tiba-tiba sambungan telepon terputus. Terima kasih Anda telah setia menonton video ini. Tonton terus video selanjutnya, hanya di Rafflesia Channel. Agar tidak ketinggalan video terbaru jangan lupa di like, share dan subscribe.